Selanjutnya, analisa data lingkungan rumah. Setiap ruangan di dalam rumah memiliki 2 jendela dan jendela tersebut dapat dibuka. Ruang tidur terdapat kasur, lemari, dengan pintu yang bisa dikunci. Dapur tidak menggunakan cerobong asap, namun ada ventilasi yang memadai. Keluarga mendapatkan air bersih dari sumber keluarga. Kemudian, keluarga memiliki pembuangan kotoran, tempat sampah, dan tempat pembuangan limbah. Rumah juga bebas dari jentik. Kemudian, analisa data kegiatan sosial keluarga. Kegiatan arisan keluarga sudah tidak dilakukan karena adanya larangan dari pemerintah desa. Kegiatan sekolah anak dilakukan secara online, baik anak pertama, kedua, dan ketiga. Ayah sudah tidak bekerja di Jakarta, dan anaknya masih mengaji pada sore hari karena rumah guru ngajinya tidak jauh dari rumah. Kemudian, analisa data mengenai analisis Harvard. Keluarga sudah memiliki pembagian beban kerja, sehingga tidak terjadi ketimpangan beban kerja antar anggota keluarga. Selanjutnya, analisa tingkat keberdayaan keluarga. Keluarga sudah berdaya, khususnya dalam masalah perekonomian. Namun, keluarga belum begitu paham mengenai masalah wabah pandemi secara keseluruhan dan belum menerapkan PHBS secara maksimal. Kemudian mengenai analisa KPP. Yang pertama itu kesejahteraan, yang kedua akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan yang kelima adalah kontrol. Untuk kesejahteraan, mengenai kebutuhan sehari-hari, ibu tidak menyetok walaupun pendapatan keluarga menurun. Ibu juga merasa tidak kesulitan dalam mencari bahan pokok. Menurut ibu, fasilitas kesehatan di daerah ibu sudah siap siaga dalam pencegahan wabah pandemi COVID-19. Untuk akses, fasilitas kesehatan mudah dijangkau oleh keluarga. Di desa ibu juga terdapat praktek dokter swasta. Belum ada penyuluhan kepada ibu dan keluarga maupun masyarakat setempat mengenai wabah pandemi COVID-19. Untuk kesadaran kritis, keputusan mengenai permasalahan keluarga yang terkait dengan pandemi COVID-19 diambil oleh kepala keluarga. Keluarga belum melaksanakan PHBS secara keseluruhan, ibu dan kepala keluarga tidak setuju apabila ada anggota keluarga yang menjadi relawan COVID-19. Untuk partisipasi, ibu terlibat dalam pengambilan keputusan. Ibu tidak merasa terpaksa apabila ada pihak yang menganjurkan ibu untuk melakukan rapid test. Keluarga turut serta dalam pencegahan pandemi COVID-19. Untuk kontrol, ibu mewajibkan anggota keluarga menggunakan masker. Namun, kepala keluarga tidak melarang anggota keluarga keluar rumah apabila ada kepentingan, selama kepentingan itu memang benar-benar penting. Kemudian, kepala keluarga juga mendukung ibu atau anggota keluarga lain untuk ke fasilitas kesehatan jika sakit. Kemudian penata laksanaan yang dilakukan. Yang pertama itu perencanaan. Pengkaji merencanakan untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang COVID-19 karena keluarga Tuan A belum mendapatkan penyuluhan tentang COVID-19 dari pemerintah desa. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan kesehatan tentang PHBS karena keluarga Tuan A belum menerapkan PHBS secara maksimal dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan gigi anak, karena dari data objektif didapatkan bahwa pada anak K dan anak F didapatkan gigi karies dan juga gigi yang bolong. Kemudian, memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan istirahat, karena berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa anak R sering bergadang untuk bermain game. Dan untuk pelaksanaan, pengkaji melakukan penyuluhan tentang COVID-19. Selanjutnya melakukan penyuluhan tentang PHBS dan melakukan demonstrasi cara cuci tangan pakai sabun atau cara cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian pengkaji juga melakukan penyuluhan tentang cara menggosok gigi yang baik dan benar dan melakukan demonstrasi cara menggosok gigi yang baik dan benar. Kemudian lakukan penyuluhan tentang pemenuhan kebutuhan istirahat atau tidur. Untuk evaluasi,
pengkaji membuat secara terpisah per penyuluhan. Untuk penyuluhan COVID-19, evaluasi yang didapatkan yaitu keluarga paham akan bahaya wabah pandemi COVID-19, keluarga aktif dalam pencegahan COVID-19. Nah, selain itu, dari penyuluhan ini, keluarga Tuan A juga menjadi lebih paham mengenai COVID-19, sehingga keluarga Tuan A sekarang sangat aktif untuk pencegahan dari COVID-19 ini. Kemudian yang kedua mengenai penyuluhan PHBS. Keluarga paham manfaat dari PHBS, dan sekarang keluarga sudah menerapkan perilaku PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan juga mengkonsumsi buah-buahan. Kemudian untuk penyuluhan gosok gigi, hasil yang didapatkan yaitu orang tua sadar akan pentingnya gosok gigi sejak dini. Anak bisa menggosok gigi 2 kali sehari, dan anak diharapkan anak dapat terhindar dari karies dan gigi berlubang. Kemudian dari penyuluhan pemenuhan kebutuhan istirahat, didapatkan bahwa anak paham sisi negatif dari bergadang, dan anak juga menjadi tidak sering bergadang. Berdasarkan standar asuhan kebidanan, pernyataan standar untuk pengkajian yaitu mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien. Informasi dapat berasal dari pasien itu sendiri ataupun berasal dari orang lain yang berkaitan, seperti keluarga. Informasi didapatkan melalui wawancara atau anamnesa ataupun melalui pemeriksaan fisik. Kriteria pengkajian yang baik dan benar yaitu harus mendapat data yang tepat, akurat, dan lengkap. Data tersebut terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data subjektif didapat dari hasil anamnesa yang dapat berupa biodata pasien, keluhan utama, riwayat kesehatan, dan latar belakang sosial budaya. Sedangkan data objektif didapat dari hasil pemeriksaan fisik yang dapat berupa tanda-tanda vital dan hasil pemeriksaan fisik secara keseluruhan. Dalam praktik model pemberdayaan keluarga 2 ini, pengkajian dilakukan kepada keluarga Tuan A di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Pengkajian dilakukan mulai hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 sampai hari Minggu, tanggal 5 April 2020. Pengkajian dilakukan kepada seluruh anggota keluarga dengan menggunakan format pengkajian keluarga, format SMD, format analisis Harvard, format kerangka pemberdayaan keluarga dalam situasi epidemi COVID-19, dan format deteksi COVID-19. Selain itu, pengkaji juga melakukan anamnesa dan survei rumah. Anamnesa dilakukan untuk mendapat informasi mengenai pola hidup sehari-hari dan latar belakang sosial budaya keluarga. Sedangkan survei dilakukan untuk mengetahui dana rumah dan keadaan lingkungan sekitar rumah. Dari pengkajian yang telah dilakukan, hasil data yang didapat yaitu data identitas seluruh anggota keluarga, komposisi keluarga, keadaan rumah keluarga, riwayat kesehatan keluarga, status ekonomi keluarga, kegiatan sehari-hari, pengetahuan keluarga mengenai COVID-19, pola kehidupan sehari-hari keluarga, dan juga latar belakang sosial budaya keluarga. Selanjutnya, yang kedua, pembahasan mengenai analisa data dan identifikasi masalah. Berdasarkan standar asuhan kebidanan, analisa dilakukan dari data yang diperoleh pada saat pengkajian. Kemudian, pengkaji menginterpretasikan secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnosa dan juga masalah yang tepat. Kriteria perumusan analisa dan perumusan masalah antara lain, analisa harus sesuai dengan nomenklatur kebidanan. Masalah yang dirumuskan harus sesuai dengan kondisi pasien dari hasil pengkajian data, dan masalah tersebut harus dapat diselesaikan dengan asuhan kebidanan secara mandiri maupun dengan kolaborasi dan rujukan. Dari hasil pengkajian yang telah dilakukan, analisa yang dapat ditegakkan terhadap keluarga Tuan A yaitu keluarga Tuan A dalam keadaan sehat. Keluarga Tuan A tinggal dalam satu rumah dengan lingkungan rumah yang bersih dan juga sehat. Keluarga Tuan A sudah memiliki pembagian beban kerja, sehingga tidak terjadi ketimpangan beban kerja dalam keluarga Tuan A. Dan keluarga Tuan A sudah berdaya khususnya dalam masalah perekonomian.
Selanjutnya, perumusan masalah yang didapat dari keluarga Tuan A setelah dilakukan pengkajian yaitu yang pertama, keluarga Tuan A jarang mengkonsumsi buah-buahan. Kemudian, anak sering jajan di luar. Yang ketiga, keluarga Tuan A belum melakukan PHBS secara maksimal. Kemudian, keluarga belum mendapat penyuluhan mengenai COVID-19 sehingga belum memahami tentang COVID-19. Selanjutnya, anak R sering bergadang untuk bermain game dan terdapat karies gigi pada anak K dan terdapat gigi yang bolong pada anak F. Yang ketiga, pembahasan mengenai intervensi. Berdasarkan standar asuhan kebidanan, intervensi harus dilakukan secara komprehensif, efisien, efektif, dan aman berdasarkan evidence-based kepada klien atau keluarga dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Intervensi ini dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, dan juga rujukan. Setiap tindakan intervensi, pelaksana harus memperhatikan keunikan pasien dan keluarga sebagai makhluk biopsikososial spiritual kultural. Setiap tindakan intervensi harus mendapatkan persetujuan dari klien atau dari keluarganya. Selain itu, setiap tindakan intervensi juga harus dilakukan berdasarkan evidence-based, melibatkan klien dan keluarga dalam setiap tindakannya. Kemudian, menjaga privasi klien, melaksanakan prinsip pencegahan infeksi, mengikuti perkembangan kondisi klien secara berkesinambungan, menggunakan sumber daya, sarana, dan fasilitas yang ada, serta harus melakukan tindakan sesuai dengan standar. Dari analisa dan masalah yang telah didapatkan dari keluarga Tuan A, maka intervensi yang akan dilakukan yaitu memberikan penyuluhan tentang wabah pandemi COVID-19, memberikan penyuluhan tentang pentingnya penerapan PHBS dalam keluarga, melakukan demonstrasi cara cuci tangan efektif atau cuci tangan pakai sabun, memberikan penyuluhan perawatan gigi anak, melakukan demonstrasi cara menggosok gigi yang baik dan benar, dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan istirahat.